Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak C. Gunawan selaku dosen Prinsip Administrasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Oktavia Rahma dari Prodi Administrasi Bisnis tahun angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi yang akan dibahas adalah administrasi e-bisnis. Apa sih administrasi e-bisnis itu? E-bisnis merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi, dan juga salah satu aplikasi teknologi internet yang menambah dunia bisnis internal melingkup dengan sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha secara luas sebagai proses bisnis yang bergantung pada sebuah sistem terotomatisasi. Nah, di sini ada 7 strategi sukses dalam e-bisnis. Yang pertama itu ada fokus. Fokus ini produk-produk yang dijual di internet harus menjadi bagian yang fokus dan masing-masing manajer produk. Nah, yang kedua itu banner. Banner ini merupakan teks karena respon yang diperoleh dari banner berupa teks jauh lebih tinggi dari banner berupa gambar. Yang ketiga itu ciptakan dua level afiliasi. Nah, ini merupakan pemilik yang memiliki distributor, penjualan utama, dan agen penjualan kedua yang membantu penjualan produk atau bisnis. Nah, yang keempat itu memanfaatkan kekuatan email. Nah, ini merupakan aktivitas pertama yang paling banyak digunakan di internet. Maka pemasaran dapat dilakukan melalui email atau atas dasar persetujuan. Yang kelima itu menulis artikel. Nah, ini kebanyakan penjualan adalah hasil dari proses edukasi atau sosialisasi sehingga produk dapat dipasarkan melalui tulisan-tulisan yang informatif. Yang keenam itu lakukan e-marketing. Nah, ini yang harus disediakan sebagai waktu untuk pemasaran secara online. Jadi kita sebagai bagian marketing gitu memasarkan produk atau mempromosikan produk secara online. Yang ketujuh itu komunikasi instan. Nah, ini merupakan yang terus mengikuti perkembangan dari calon pembeli dan pelanggan tetap untuk menjaga kepercayaan dengan cara komunikasi secara langsung. Selanjutnya itu yaitu konsep administrasi berbasis e-bisnis. Nah, konsep ini mencakup seluruh kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan bantuan media atau elektronik. Nah, e-bisnis ini dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. E-bisnis ini memungkinkan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemrosesan data baik internal maupun eksternal agar lebih efisien dan fleksibel. Selanjutnya ada kondisi dan situasi pasar digital. Nah, kondisi dan situasi pasar digital ini pada masa ini sedang berkembang karena masa pandemi. Selama adanya pandemi di tahun awal 2020 sampai dengan saat ini, pasar digital sedikit demi sedikit lebih maju dan berkembang. Pandemi mendorong terjadinya banyak perubahan yang telah melahirkan norma dan praktik baru perekonomian. Nah, data terbaru Kemenkominfo mengatakan bahwa pelaku bisnis UMKM yang sudah terkoneksi dalam pasar digital baru sekitar 14,6%, atau setara dengan 9,4 juta pelaku. Padahal di Indonesia terdapat 64,2 juta pelaku UMKM. Secara nasional, sektor UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan berkontribusi terhadap 60,3% dari PDB.
Nah, Kemenkominfo memastikan sektor telekomunikasi mengalami pertumbuhan positif. Pada kuartal 1 tumbuh mencapai 9,6%. Pada kuartal 2 kembali naik di angka 10,88%. Nah, industri telekomunikasi memiliki mencakup bisnis cukup luas. Perkembangan ekonomi digital yang terus pesat di Indonesia sangat bergantung pada sektor telekomunikasi. Nah, di sini ada tips berbisnis via internet. Yang pertama itu lakukan riset kecil, yang kedua lakukan perbandingan harga pasar, yang ketiga gunakan akun sosial media, yang keempat sematkan kontak atau utamakan, yang kelima pasarkan produk secara konsisten, yang keenam beri promosi yang menarik sehingga para customer atau pelanggan baru tertarik apa yang dibuatkan. Yang ketujuh, gunakan relasi dan kerabat. Nah, di sini selanjutnya ada perusahaan yang berbasis digital. Ada beberapa perusahaan yang sukses menerapkan transformasi digital. Yang pertama itu Netflix. Nah, Netflix ini dengan layanan streaming on demand-nya. Seperti kita ketika ingin menonton film atau apapun itu, kita bisa melihatnya melewati aplikasi Netflix. Yang kedua itu Gojek dengan pemesanan via aplikasi. Yang ketiga itu Genius BTPN dengan fasilitas banking online. Yang keempat itu Bayu Telkomsel dengan penjualan dan layanan full lewat aplikasi. Yang kelima itu Tokopedia dengan sistem C2C Marketplace. Ada juga perusahaan transformasi digital marketplace bisnis pembelanjaan online. Yang pertama itu ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, Zalora, dan juga Bukalapak. Selanjutnya ada kejahatan dalam dunia digital. Yang pertama itu sering disebut juga cybercrime dan hacker. Apa itu cybercrime? Menurut Girasa, tahun 2002 mendefinisikan sebagai aksi kegiatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. Menurut Tafani, tahun 2000 mendefinisikan cybercrime itu adalah kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Nah, penyebab terjadinya cybercrime itu diantaranya yaitu akses internet yang tidak terbatas, kelalaian penggunaan komputer, sistem keamanan jaringan yang lemah, dan juga kurangnya perhatian masyarakat. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisirkan kemungkinan perusahaan sebuah situs internet. Nah, contoh kejahatan cybercrime itu seperti memalsukan akun Facebook seseorang. Salah satu contoh cybercrime yang paling sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik seseorang. Terus juga ada pencurian data, hacking, defacing, cybersquatting. Seperti itu. Selanjutnya ada hacker. Hacker ini adalah seorang ahli yang memanfaatkan pengetahuannya untuk menganalisa, memodifikasi, dan membobol masuk ke jaringan atau perangkat demi keuntungan tertentu. Tujuan hacker ini mencari keuntungan atau bisa juga hanya sebagai tantangan semata. Namun, pada umumnya hacker melakukan aksi yang cenderung merugikan, seperti melakukan pelanggaran keamanan data, mengakses informasi pribadi secara bebas, menghambat sistem operasi, hingga melakukan pencurian data. Aksi hacker inilah yang sering terjadi dan menyebabkan kerugian di beberapa pihak yang menjadi korbannya. Ternyata hacker juga memiliki gaji.
Nah, gaji seorang hacker itu tergantung dengan karir jabatan hacker atau keahlian yang dimilikinya. Nah, untuk penghasilan rata-rata gaji hacker adalah 334,5 juta sampai dengan 1,2 miliar. Ternyata selain gaji pokok seorang hacker juga mendapatkan sebuah bonus hingga 236,4 juta per tahun. Namun, pada umumnya, hacker melakukan aksi yang cenderung merugikan seperti melakukan eh, pelanggaran eh, pelanggaran keamanan data, mengakses informasi pribadi secara bebas, seperti yang tadi dijelaskan. Tetapi juga ada beberapa hacker yang paling ditakuti dan juga menyeramkan. Itu. Terima kasih. Presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.